Baik, untuk pertemuan kali ini kita langsung saja lanjut ke part 3-nya. Untuk modul 2 ini diusahakan perhitungan kalian itu menggunakan Excel ya, biar lebih mudah daripada harus manual kan, karena nanti untuk data-datanya itu saling berhubungan. Nah, ini untuk poin perhitungan total produksi. Di sini kalian inputkan hasil JIB 1 tahun. Nah, ini kayaknya di PTIT 3 modul 3 deh. Coba kalian nanti cek untuk data-datanya. Kemudian ada presentasi produksi. Nah, di sini maksudnya adalah dari rencana target produksi selama 1 tahun, itu kira-kira untuk presentasi produksi yang sudah tercapai itu berapa persen? Misal 80%, 90%, itu nanti disesuaikan. Selanjutnya perhitungan metode ABC dengan tahap 1. Nah, di sini inputnya yang pertama adalah biaya langsung dan biaya tak langsung. Nah, biaya langsung dan tak langsung di sini maksudnya kalian mengelompokkan dari hasil pengumpulan dan perhitungan biaya-biaya sebelumnya. Nah, kemudian ada data aktivitas. Data aktivitas itu setiap kejadian atau transaksi yang memicu adanya biaya. Nah, sebagai faktor penyebab dalam pengurangan biaya di organisasi atau aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Nah, contohnya di sini seperti pengembangan, aktivitas produksi, pengelolaan, pergudangan, pemasaran, penjualan, pendukung, dan komunikasi. Kemudian ada data overhead. Setelah menentukan data aktivitas tadi, kalian rincikan terkait biaya overhead dan aktivitasnya. Contoh dalam aktivitas produksi, biaya overheadnya dapat berupa transportasi material handling, biaya kualitas, biaya manajerial dan karyawan, utilitas, dan lain-lain. Kemudian ada cost driver. Nah, di sini pengertiannya adalah suatu kejadian yang menimbulkan biaya. Nah, di sini kalian identifikasi untuk cost drivernya, bisa kalian cari referensinya. Untuk cost driver ini tujuannya untuk memudahkan dalam penentuan tarif per unit cost drivernya. Kemudian untuk poin biaya aktivitas, di kolom aktivitas ini kalian bisa isi berdasarkan data aktivitas sebelumnya. Nah, di sini berarti isinya nanti seperti pengembangan, produksi, pemasaran, dan lain-lain. Nah, kemudian biaya overheadnya itu apa aja? Jumlah pemakaian di sini itu berapa kali? Untuk jenisnya apa aja? Nah, kemudian jumlah keseluruhannya. Selanjutnya ada biaya. Ini terkait dengan berapa biaya per 1 kali pemakaian atau unitnya. Kemudian di total, dan kalian total biaya aktivitasnya keseluruhan. Kemudian selanjutnya perhitungan metode ABC tahap 2. Nah, berdasarkan aktivitas biaya, aktivitas itu digolongkan menjadi 4 level. Aktivitas berlevel unit, berlevel batch, berlevel produk, dan berlevel fasilitas. Nah, dari data-data aktivitas sebelumnya tadi, kalian kelompokkan tiap data aktivitas ke dalam 4 level ini. Misal pergudangan masuk ke dalam aktivitas berlevel unit. Untuk penjualan masuk ke dalam aktivitas berlevel batch. Kalian cari sendiri untuk referensinya. Di modul yang dari Bu Vika itu ada penjelasan tentang level-level aktivitas. Kemudian untuk penentuan cost driver, seperti sebelumnya, kolom aktivitas diisi sesuai dengan pengelompokan sesuai sebelumnya dan total biaya dari perhitungan sebelumnya. Nah, dan untuk satuan kapasitas RT di sini itu kebutuhan setahun yang meliputi pemesanan dan persediaan yang ada di gudang pemesanan bisa menggunakan forecasting.
Nah, jumlah pemesanan barang berapa kali, mungkin 12 kali, terus jenis produknya kalian itu ada berapa, dan jam kerja kalian selama 1 tahun. Nah, untuk perhitungan tarif per unit cost driver level aktivitas, di sini inputnya sama dengan penentuan cost driver ditambah dengan tarif. Nah, tarif didapatkan dari perhitungan total biaya dibagi dengan satuan. Kemudian ada perhitungan biaya overhead produk. Nah, untuk perhitungan kapasitas RT, jumlah pemesanan, dan jam kerja ini, caranya yaitu dengan perkalian persentase produksi dikali dengan satuannya. Nah, presentasi produksi kan sudah kalian tentukan tadi, misal 80%, 90% dikali dengan satuannya. Nah, untuk jenis produk itu hanya diisi jenis produk kalian itu ada berapa. Selanjutnya ada alokasi biaya overhead pabrik ke produk. Nah, ini untuk mencari produk di sini itu, untuk alokasi biaya overhead pabrik ke produk tinggal dicari dengan perhitungan hasil dari tarif per unit cost driver dikali perhitungan biaya overhead produk. Nah, selanjutnya ada perhitungan harga pokok produksi atau HPP. Di sini tinggal kalian masukkan saja perhitungan-perhitungan sebelumnya, mulai dari produk, JIP, biaya material, tenaga kerja langsung, biaya overhead, kemudian total biaya di sini 3 jenis biaya ini kalian totalkan. Untuk mencari HPP dengan perhitungan total biaya dibagi dengan JIP. Nah, untuk perhitungan persentase laba penjualan, di sini kan kalian inputkan untuk nama produk kalian, misal meja ergonomi, kemudian HPP. Untuk laba di sini kalian isi dengan persentase laba yang kalian inginkan, dan untuk mencari laba per unitnya kalian cari dengan persentase laba dikali dengan HPP-nya. Nah, untuk perhitungan harga jual produknya di sini inputnya sama dengan sebelumnya, produk, HPP, laba per unit, ini persentasenya berapa yang kalian inginkan. Kemudian untuk mencari harga jual di sini itu menggunakan rumus HPP ditambah dengan laba per unitnya.